Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Izinkan saya, Maria Yuvita GPK, SE MSI, Bunda PAUD Kota Jayapura, menyampaikan hal-hal penting terkait proses transisi PAUD SD yang menyenangkan. Bapak Ibu para orang tua hebat, saat ini di kalangan masyarakat muncul permasalahan. 1. Keresahan di kalangan orang tua bahwa banyak himbauan tentang tidak bolehnya membina kemampuan baca, tulis, hitung di jenjang PAUD. Sedangkan pada saat penerimaan peserta didik baru, terdapat beberapa sekolah dasar yang menerapkan tes calistung sebagai bagian dari penerimaan peserta didik baru. 2. Terdapat beberapa PAUD dalam praktik pembelajaran yang sangat fokus pada kemampuan baca, tulis, hitung sehingga menerapkan metode menghafal. Namun, ada juga PAUD sama sekali anti pengajaran, benar-benar hanya fokus bermain saja. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kita semua, para orang tua, para guru, dan semua pihak perlu memahami proses transisi PAUD ke SD. Mengapa? Karena kita ketahui bersama bahwa membangun kemampuan fondasi anak harus secara holistik dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Apakah pengertian transisi PAUD SD? Transisi PAUD SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD. Serta agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Mengapa perlu adanya penguatan transisi PAUD? 1. Miskonsepsi di lapangan bahwa masih banyak praktik penerimaan peserta didik baru serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi anak, kematangan sosial, emosionalnya, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta kemampuan fondasi lainnya merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. 2. Hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD, sehingga tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Kemampuan fondasi mencakup mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa, kematangan kognitif, kematangan emosi, pemaknaan terhadap belajar yang positif, keterampilan motorik, dan perawatan diri. Saat memahami proses transisi PAUD SD yang menyenangkan, maka akan ada hal-hal positif yang akan didapatkan, yaitu 1. Saat penerimaan peserta didik baru, SD tidak melakukan tes calistung sebagai dasar penerimaan peserta didik baru yang berasal dari satuan PAUD atau belum pernah mengikuti PAUD, karena SD wajib membina kemampuan literasi dan numerasi yang lebih luas dari kemampuan calistung, dan membangun kemampuan fondasi anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. 2 minggu pertama tahun ajaran baru di PAUD dan SD, terutama di SD, hal penting yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu A. Perkenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan belajar baru selama 3 hari. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016. B. Perkenalan sekolah dengan peserta didik baru melalui asesmen awal oleh guru. 3. Proses pembelajaran menyenangkan di PAUD dan SD
guru PAUD dan SD mampu A. Memilih pembelajaran yang membeberkan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi. B. Melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap belajar positif. C. Menyusun informasi perkembangan anak yang penting diketahui orang tua atau wali murid. Semua hal tersebut di atas dapat terwujud jika adanya kolaborasi penguatan transisi PAUD SD sehingga peran semua pihak sangat diharapkan. Saya, Bunda PAUD, mengajak semua orang tua untuk mempersiapkan anaknya ke sekolah dengan melakukan kegiatan 1. Membawa anak mengikuti perkenalan sekolah saat pendaftaran bagi siswa SD sehingga anak lebih familiar dengan lingkungan barunya. 2. Membantu anak saat akan memulai rutinitas baru di lingkungan baru. 3. Menanyakan kepada anak tentang pengalaman baru di sekolah baru. 4. Menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari yang akan dijumpai anak di sekolah baru, seperti memiliki teman baru, mempunyai pekerjaan rumah, dan menunjukkan cara mempersiapkan tas sekolah. 5. Menyampaikan kepada anak bahwa guru di sekolah adalah pengganti orang tua selama di lingkungan sekolah. Mari bergandengan tangan mendukung proses transisi PAUD SD yang menyenangkan bagi anak-anak kita guna mewujudkan generasi emas Indonesia. Henti Cahi Yoonomi Temarni Hanaset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Wanyambe. Wanyambe, wanyambe.